Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, karunia, taufik dan inayahnya, sehingga alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan kehidupan, kesempatan dan lebih nikmat iman sehingga kita dapat hadir bersama di subuh yang ke-29 ini bulan suci Ramadan, tentu dalam rangka melaksanakan kewajiban kita yaitu sholat subuh secara berjamaah. Salam dan taslim terbaik kita aturkan, kita salam kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad SAW. Dia telah mengantarkan kita ke jalan yang lurus, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita dengarkan kuliah subuh yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Israel. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, subuh ini kita bertemu kembali dan insya Allah kita sebentar sholat berjamaah subuh, pahala yang sangat besar bila kita mampu menunaikan ibadah sholat subuh di masjid ini secara berjamaah, apalagi di bulan suci. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi hamba-hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang Allah titipkan kepada kita semua semasa. Dan kita bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita tak pernah putus-putus lisan kita selalu berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah subuh yang insya Allah kita diampuni oleh Allah, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Detik-detik akhir Ramadan ini, saya juga tadi ingin menyampaikan ternyata nama saya tadi itu orang Israel. Jadi maaf, nama saya Israel. Kalau Israel itu penjaga. Kalau Israel dia penjara. Jamaah muliakan Allah, ada pesan nasihat yang amat luar biasa dari Al-Imam Al-Ghazali. Disebutkan di dalam kitabnya yang berjudul Ayyuhal Walad. Ayyuhal Walad maknanya wahai anak. Tapi di sini Ayyuhal Walad bukan anak yang kecil, tetapi Ayyuhal Walad di sini kata para ulama adalah orang-orang yang sudah memiliki keilmuan tapi masih mau mendengarkan nasihat daripada Al-Imam Al-Ghazali, maksudnya muridnya Imam Al-Ghazali. Disebutkan di dalam kitab itu di halaman 6 ternyata ada 3 suara yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu aswat fi Allah Ta'ala, ada
tiga suara yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suara apa itu? Yang pertama, as-sautul dik, suara ayam yang berkokok. Suara ayam jantan yang berkokok itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa suara ayam jantan yang berkokok disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebab keutamaan ayam yang mampu melihat malaikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita perhatikan, kapan ayam berkokok? Biasanya sepertiga malam, seperempat malam, mengumpulkan orang untuk sholat tahajud. Bahkan biasanya mendekati sholat subuh ia berbunyi. Maka kata para ulama, bila engkau meningkat ilmu, tidak usah dengan orang lain, cukup dengan ayam siapa yang lebih bangun dari waktu subuhnya. Makanya ayam jantan jangan terlalu banyak dipotong. Di dalam Islam, kalau mendengar suara ayam yang berkokok, maka disunahkan untuk was'alullah al-fatih, meminta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kebaikan. Jangan mendengar ayam berkokok, tetangga dipanggil ke mana? Wahai teman, wahai ada ayam besar, tangkap, potong, goreng. Jangan ayam orang lain, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu suara yang pertama. Suara yang kedua yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sautul ladzi yaqra'ul Qur'an, suaranya orang yang suka baca Al-Quran. Misalnya kita mendengarkan radio, TV, orang mengaji atau imamnya atau ustaz membaca ayat Al-Quran, kita senang. Itu ternyata disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suaranya orang yang senang membaca kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, membaca ayat-ayat Al-Quran. Satu ayat, satu surah, terserah dengan kemampuan kita. Apa kemuliaan membaca Al-Quran? Senang. Khairukum man ta'allama al-Qur'an 'allamahu. Sebaik manusia itu, sebaik kita ini adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Bahkan pada yaumil qiyamah Al-Quran akan memberikan syafaatnya. Bahkan dia akan meminta izin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya dia diberi izin untuk memberikan syafaat kepada siapa yang membacanya saat ia di dunia. Maka ajarlah anak-anak kita, luangkan waktu di akhir Ramadan ini, di akhir Ramadan seperti ini, menghatamkan Al-Quran. Baca setiap saat. Bahkan bukan hanya di bulan suci Ramadan, tapi setiap hari agendakan, jadwalkan untuk membaca Al-Quran. Bahkan di salah satu riwayat yang disebutkan, kedudukan seseorang di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala tergantung seberapa banyak ayat Al-Quran yang dia baca. Membaca Al-Quran maknanya luas, bisa memahami lewat tafsir ulama, bisa menghafalnya, bisa mengulang-ulangnya setiap saat, bisa mendengarkannya, bisa mentadabburinya, mengambil kandungan-kandungan dari dalam ayat Al-Quran. Dari hari ini kita rugi kalau tak bisa membaca Al-Quran. Sebab guru-guru yang ada di Sulawesi Tenggara di Kota Palu banyak sekali guru Al-Quran. Tinggal kita mau belajar atau tidak. Bahkan fadilah keutamaan membaca Al-Quran sudah disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Jamiah. Tinggal kita baca kitabnya. Suara yang ketiga, sautul mustaghfirin bil ashar. Suara yang ketiga yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu suara orang yang beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di waktu subuh, seperti kita menghadap ke kiblat ini, sebelum subuh tadi tiba kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosa batiniah kita, dosa mata, dosa isi kepala kita, dosa rambut kita, pakaian kita, dosa yang sebab kesombongan jiwa kita. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Jadi orang yang berzikir itu sudah dikatakan ahli dia zikir, sudah tidak terputus lagi lisannya untuk berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Umar balik kamu tertidur di mana asal di tempat-tempat yang bersih dia sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini model orang seperti ini diciptai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat Al-Qur'an disebutkan wadzukurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya supaya kita semua insyaallah beruntung dengan banyaknya kita zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dengan zikir maka kita akan beroleh tatma'innul qulub, hati kita menjadi tenang. Jadi orang yang menyebut zikir, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan menjadi tenang. Dan selain zikirnya seperti apa? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, atau zikirnya la ilaha illallah la ilaha illallah, atau ada zikir rahasia, terserah kita. Asalkan itu nama Allah, Asmaul Husna yang dipakai kita zikirkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sebelumnya dan Allah barangkali cukup sekian. Mudah-mudahan kita semua ini insyaallah amal-amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa dan kita, dan insyaallah negeri kita aman, insyaallah negeri kita aman. Mudah-mudahan segala harta kekayaan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.